Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adhiku Ramos. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran maupun paparan terkait dengan peraturan penerimaan P3K tahap 2 tahun 2021. Tapi sebelum itu silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung ke materinya. Video ini berdasarkan Permen.Pan RB 28 tahun 2021 dan Permen.Pan RB tahun 2021 nomor 1169. Jadi perlu diingat bahwasanya untuk video-video yang ada di Adhiku Ramos itu mempunyai dasar hukum terkait dengan aturan-aturan atau terkait dengan konten-konten ini. Kita melanjutkan. Jadwal dan sistem pelaksanaan ini berdasarkan Permen.Pan RB nomor 1169 tahun 2021. Sekarang untuk kedudukan peserta tes PPK tahap 2 ini perlu dan wajib dipahami untuk teman-teman guru yang sudah pernah mengisi formasi di tahap pertama namun belum lolos, maupun teman-teman yang dari guru swasta yang sudah akan mendaftar atau bisa mendaftar pada periode ini tahap kedua. Silakan disimak baik-baik untuk slide ini. Jenis peserta dengan kedudukan sama ya, dengan catatan ini adalah ya dengan kedudukan sama. Jadi kedudukan sama perlu dipahami, tidak ada penguncian formasi induk non induk. Lanjut, pelamar dari THK 2 yang tidak lolos kompetensi tahap 1 atau tahap 1. Jadi ini adalah K2 ya. Ini teman-teman kalau di Jawa itu biasanya kalau di tempat saya itu guru-guru K2 gitu ya. K2 itu namanya THK 2 kalau untuk yang resmi, tapi pelesetannya K2. Nah, kita lanjut nomor 2. Guru non ASC yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus kompetensi 1 atau tahap 1. Perlu diperhatikan di sini yang tidak lulus ya. Bagaimana yang lulus namun belum formasi, itu menunggu kebijakan dari Kemdikbud. Kita lanjut 3. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik mulai PAUD sampai SMA SMK dengan formasi tertentu atau formasi sesuai dengan jenjangnya masing-masing, khususnya untuk SMA dan SMK karena ini adalah wilayahnya provinsi. Kalau PAUD sampai SMP itu kabupaten, kalau ini provinsi. Perlu digarisbawahi seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, apakah guru-guru SMK maupun SMA ini bisa mendaftar di PAUD? Sebetulnya bisa, asalkan jurusannya linier. Jadi ini pesertanya harus linier ijazahnya. Kita lanjut yang keempat, lulusan PPG. Lulusan PPG ini pendidikan profesi guru. Itu kita ceknya nanti di situs atau laman resmi yang bisa dicek di ini guruppk.kemdikbud.go.id dengan cara cek PPG. Setelah itu yang paling penting sekali adalah ini kawan-kawan, jenis tes dan afirmasi. Terutama adalah afirmasi ini perlu digarisbawahi dan perlu dipahami. Afirmasi ini sebagai ujung tombak nanti yang menentukan kelulusan maupun perankingan. Yang pertama, tes dibagi 3 bagian yaitu mansos, wawancara, dan teknis. Ini saya sesuaikan dengan pengalaman admin bahwasanya pas waktu tes kemarin itu yang muncul soalnya adalah mansos dulu, manajerial sosiokultural mansos dulu, saya singkat, wawancara dan teknis. Yang kedua, afirmasi dibagi menjadi beberapa, ini berdasarkan dari Permen.Pan RB nomor 1169 tahun 2021. Nanti di akhir video ulasan yang ada di PowerPoint ini nanti akan saya beritahukan bahwasanya SK-nya seperti ini. Yang pertama adalah usia 50 tahun ke atas, afirmasi teknis 100% atau tanpa passing grade plus 10% mansos dan wawancara. Jadi 10% mansos, 10% wawancara. Nanti untuk video selanjutnya biar untuk durasinya tidak terlalu panjang, karena biasanya Bapak Ibu guru itu kalau videonya terlalu bertele-tele atau berpanjang-panjang kan nggak suka. Sukanya itu to the point seperti itu. Kalau teman-teman guru-guru di daerah saya itu biasanya seperti itu, nggak terlalu mulek. Kita lanjut untuk afirmasi dan bagaimana itu nanti di video selanjutnya. Yang kedua, berserdi dengan afirmasi teknis 100%. Ketiga, disabilitas dengan afirmasi teknis 10%. THK 2 dengan afirmasi teknis 10%.
usia 35 tahun ke atas dengan afirmasi teknis 15%. Ini yang mungkin bingung adalah usia 35 ini yang mendapat afirmasi 15 ini itu dihitung pas waktu pendaftaran ya. Pendaftaran. Usianya itu dihitung waktu pendaftaran. Pendaftarannya kapan? Nah, itu nanti tadi kan bisa dilihat di sini. Pendaftaran peserta, waktu dan tempat seleksi itu adalah tanggal 4 November ya. Untuk yang tahap 2 itu usianya dihitung mulai tanggal ini. Yang keenam, semua peserta dengan afirmasi teknik 10% atau termasuk kategori 3. Nanti di SK-nya sistem kelulusannya. Ini perlu juga yang wajib jenengan ketahui adalah ini. Jadi wajib sekali jenengan memahami ini. Walaupun saya mengemasnya ini terlalu sederhana dan tidak terlalu mewah, tapi mohon untuk diperhatikan betul-betul bahwasanya ini nanti nilai tertinggi atau akumulasi pengisi formasi. Jadi yang lulus adalah yang nomor 1 dengan nilai terbanyak. Yang kedua, induk dan non-induk tidak berpengaruh. Yang ketiga, perankingan berdasarkan ini. Kita perhatikan lagi. Nilai teknis itu dinilai di awal, nilai mansos itu dinilai kedua, nilai wawancara dinilai ketiga. Maksudnya apa? Jika nilai nilainya sama di teknis, maka yang dinilai berikutnya adalah mansos untuk perankingan. Jika antara teknis dan mansos ini sama, maka yang untuk pertimbangan lagi adalah wawancara. Apakah nilainya sama? Jika ketiga-tiganya ini nanti sama, nilai teknis, nilai mansos, nilai wawancara itu dilihat usia. Seperti itu. Diakumulasi dengan nilai afirmasi. Jadi ini sudah termasuk afirmasi, sudah masuk di sini. Bijinya akumulasi sudah masuk, mlebu di sini. Terus di ranking dengan teman-teman yang lain. Untuk formasi dan bagaimana terkait dengan besaran afirmasi, peluang kita bagaimana, tip-tip bagaimana caranya biar nanti tidak hanya sekedar PG tapi lulus, itu nanti di video selanjutnya akan saya paparkan. Mungkin bahkan nanti kalau bisa nanti saya langsung live saja biar nanti kita bisa sharing, walaupun saya tidak jenius ya, tapi paling tidak kita sama-sama sharing untuk memecahkan permasalahan ini biar teman-teman nanti bisa langsung lulus di tahap kedua. Itu harapan dari admin Ardiko Ramos. Yang B, perlu diperhatikan juga usia dan jenis peserta sangat berpengaruh. Jadi hati-hati di sini nanti kawan-kawan. Ini kawan-kawan harus berhati-hati di sini. Karena apa? Sangat berpengaruh ini. Karena nanti kalau ketiga-tiganya ini sama, kembalilah usia ini diperhitungkan. Jenis ini terkait dengan afirmasi. Mohon maaf kalau ini nanti penjelasan saya agak mulek, tapi saya perlu menekankan ini agar apa? Agar nanti teman-teman bisa paham betul bahwasanya jenengan tidak boleh mengeluh lagi kalau sudah menonton video ini. Dan alhamdulillah nanti orang-orang yang menonton video ini berarti orang-orang yang betul-betul mendapatkan hikmah. Karena apa? Video saya ini mungkin berbeda dengan video-video yang lain. Jadi saya jelaskan dengan seperti ini biar nanti teman-teman dari guru renta itu swasta maupun negeri itu bisa langsung cus dan bisa memahami dengan bijak. Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 terkait dengan sistemnya itu mana. Jadi nanti kalau teman-teman apa sih dasarnya Ardiko Ramos buat video ini dasarnya. Di paragraf 9 seleksi kompetensi tahap 2 pasal 33. Jadi nanti didengarkan untuk kawan-kawan semuanya. Saya tidak akan membaca ini terlalu panjang, tapi silakan nanti teman-teman dipahami sendiri. Ini nanti video saya bisa di screenshot. Ini saya scroll ke bawah. Pelamar sebagai menurut ayat 1 memilih kebutuhan PK dengan tujuan sebagai berikut. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sebagainya, dapat melamar di antara pilihan bentuk satu itu di wilayah kabupaten kota melamar. Jadi dibatasi ini, kota kabupaten tempat pelamar mengajar. Kalau luar kota bagaimana? Ini dilihat. Jadi kalau ada berita dan sebagainya yang miring, jenengan langsung kembali lagi ke ini. Pasal 33 Permen PAN RB tahun 2021. Simak, pahami, jangan sampai termakan informasi hoax. Saya sedih sekali kalau sampai nanti kawan-kawan terjerumus ke dalam informasi-informasi yang beredar luas. Karena hari ini harus betul-betul kita sebagai guru harus betul-betul menyaring informasi sebisa mungkin dan sebagus mungkin. Kita adalah ujung tombak pendidikan. Ini dipahami. Untuk kawan-kawan guru silakan nanti dilihat berperingkat terbaik. Jadi ini
Jadi ambang batas, sudah mulai ambang batas. Jadi semuanya harus passing grade ya, harus passing grade. Terus berperingkat terbaik. Seperti yang ada di sana tadi, saya jelaskan di PowerPoint. Sampai bawah seperti itu. Pengumuman, untuk pengumuman tidak usah dulu, yang penting persiapan untuk tes. Ya, dipersiapkan untuk tes seperti itu. Jadi nilai nanti akhir di kumulatif kompetensi manajer dan struktural yang paling tinggi. Jadi penilaiannya ini teknis dulu, kultural dulu, ketiga dan manajer dulu, B wawancara, usia paling tinggi ya ini. Jadi harap betul-betul nanti memperhatikan informasi yang ada di YouTube. Saya tidak menjudge teman-teman dari YouTube lain atau gimana, tidak, tapi khusus untuk channel saya sendiri berdasarkan informasi yang betul-betul akurat. Jadi tidak usah subscribe ya, biar nanti teman-teman termakan hoax. Hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara bertanggung jawab dan sebagainya. Ini untuk aturan nomor 28 tahun 2021. Sekarang untuk yang terkait dengan kategori dan ambang batas yang sedikit banyak sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait dengan pengumuman afirmasi P3K tahap 1. Jadi di bagian antara kategori 1, 2, dan 3. Nanti silakan searching sendiri, dibaca sendiri kawan-kawan. Ini saya scroll seperti ini, nanti untuk teman-teman bisa untuk screenshot dari video saya. Teman-teman yang non guru juga bisa ya, nanti bisa request atau minta apa sekiranya nanti untuk teman-teman informasi butuh apa, saya carikan untuk yang valid ya untuk teman-teman. Ini ada juga, ini silakan nanti di stop dulu, di screenshot sendiri. Kalau nggak gitu nanti silakan nanti kawan-kawan untuk langsung mendownload ke Menpan RB nomor 1169 tahun 2021. Jadi perlu digarisbawahi untuk teman-teman nanti yang daftar ya, passing grade-nya itu ada 3. Jadi ini ambang batasnya. Targetnya yang mana terserah, nanti tergantung kawan-kawan sendiri. Jadi untuk guru ya, untuk guru seperti itu. Khususnya untuk guru SD itu passing grade-nya sudah turun jadi segini. Tapi targetnya jangan ini, paling enggak nanti targetnya adalah sebelah kiri ini. Kalau tidak lulus, targetnya bisa ini. Mungkin untuk video kali ini kita akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan dan gambaran, dan tentunya hati-hati dengan berita-berita yang miring. Telusuri, pahami, baca deskripsi, sumbernya dari mana harus jelas dan akurat. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa lulus pada tahap kedua dan menjadikan pendidikan sebagai ajang ibadah kita. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.